Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Sefanya pasal 1. Saya tidak akan membacakan ayat-ayat ini untuk kita sekalian. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara bisa membaca dengan seksama di Alkitabnya masing-masing. Kalau kita membaca dengan seksama kitab Sefanya, khususnya pasal 1 ini, kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah memandang ringan pada dosa yang kita lakukan. Allah tidak akan membiarkan dosa tanpa adanya penghukuman, sebab Dia akan menghakimi semua manusia menurut perbuatannya. Cukup banyak ayat yang menjelaskan tentang penghakiman Allah atas dosa. Salah satunya adalah dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Perhatikan apa yang Allah lakukan pada Adam dan Hawa setelah mereka berbuat dosa. Apa yang Allah lakukan terhadap Kain, manusia pada zaman Nuh, dan masih banyak hal yang lainnya lagi. Allah membalas mereka dengan penghukuman atas dosa yang mereka perbuat. Ingat bagaimana Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Kain dikutuk oleh Tuhan karena dosanya, dan Allah membinasakan manusia pada zaman Nuh dengan air bah. Demikian juga dengan kita. Sebagai anak Tuhan tidak berarti kita bisa bertindak semau kita dan dapat berbuat dosa tanpa mendapatkan penghukuman. Perhatikan dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan juga dalam surat 1 Korintus pasal 6 ayat 9-10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya kita harus hidup dalam takut dan gentar kepada Allah yang adalah hakim yang adil. Mari kita ingat peringatan Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Allah akan menghukum manusia dengan penderitaan yang berat. Perhatikan di dalam Sefanya pasal 1 ayat 14-18. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan, hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala, dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan
Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengemukakan bermacam-macam dosa yang harus kita waspadai, yang akan membawa manusia kepada murka Allah. Dalam Sefanya 1 kita melihat beberapa dosa yang akan membawa manusia pada penghukuman. Yang pertama adalah dosa mengabdi kepada dua tuan. Saya membaca ayat yang kelima dari Sefanya pasal 1. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Ini adalah dosa mengabdi kepada Tuhan. Ya, di satu sisi mengabdi kepada Tuhan, tetapi di sisi lain menyembah dewa-dewa lain. Dosa yang seperti ini akan membawa manusia kepada murka Allah. Yang kedua adalah dosa tidak mengutamakan Tuhan. Sefanya 1 ayat yang ke-6. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Ini adalah orang-orang yang tidak mengutamakan Tuhan, dan orang-orang yang seperti itu akan menghadapi penghakiman Tuhan. Yang ketiga adalah dosa memakai pakaian asing, yaitu dosa hidup dengan cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, adalah dosa menjadi serupa dengan dunia ini. Saya membacakan Sefanya 1 ayat yang ke-8. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Memakai pakaian asing, hidup dengan cara hidup orang berdosa, akan mendatangkan murka Allah. Dan yang keempat adalah dosa menganggap Tuhan sebagai pembuat jam yang meninggalkan ciptaannya, di mana Tuhan tidak berbuat baik dan jahat. Ayat 12 sampai ayat yang ke-14 dari Sefanya pasal 1, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah mereka, tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita waspada terhadap dosa. Sebab Tuhan tidak memandang ringan dosa dan akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.